awamnya itu pembesaran prostat jinak. Kalau obatnya responnya bagus, bekerja dengan baik kedua-duanya, volumenya berkurang, lebih relaksasi, mungkin kita bisa adjust lagi. Oke sahabat Bella, kembali lagi di PDKT Podcast Dokter Kesehatan Terpercaya. Kali ini MC-nya harus agak berubah sedikit ya, karena topiknya ini topik lelaki ya, topik sensitif nih ya. Nah sekarang hari ini saya akan bersama dengan dokter spesialis urologi, nanti saya kenalin. Tapi pokoknya video ini akan sangat bermanfaat bagi bapak-bapak terutama yang usia lebih lanjut, yang sering mengalami masalah di bagian buang air kecil. Yang sering kayak malam-malam suka pipis mendadak, pipisnya berasa susah keluar, atau ada gangguan kerasa tidak kenyamanan gitu ya di area prostat ya, karena kita hari ini mau membahas topik tentang benign prostatic hyperplasia. Ini adalah salah satu penyakit yang biasa suka dialami oleh lansia untuk spesialnya untuk para lelaki ya di bagian prostat. Nah, sekarang saya kenalkan, kita akan bersama dengan Dokter Miftah Aditya Gama. Halo dokter. Halo pasti. Oke dokter, thank you banget nih atas waktunya nih. Ya. Ini topik saya sangat tertarik ya. Karena ini mau berhubungan dengan area kelamin ya dokter. Laki-laki ya. Laki-laki. Dokter sebelumnya untuk spesialis urologi ini mungkin boleh dijelasin dokter. Soalnya setahu saya kalau untuk area kelamin tuh dokter ada andrologi dan urologi. Oke. Kalau urologi ini bagian apa nih dok spesifiknya? Jadi urologi itu kita spesialisasi yang memang penanganannya itu pada masalah saluran kemih laki-laki, saluran kemih perempuan, dan reproduksi laki-laki. Jadi saluran kemih itu kan ginjal sampai genitalia eksterna ya. Okay. Apakah itu laki-laki, apakah itu perempuan. Kemudian organ reproduksi laki-laki. Testis, kemudian termasuk nih prostat, kelenjar seksual sekunder laki-laki. Kemudian terkait masalah-masalah seperti gangguan ereksi atau gangguan ejakulasi. Lain kita memang nggak menangani bagian dari organ reproduksi wanita, karena itu oleh teman-teman spesialis obstetri ginekologi. Oh, ada lagi ya. Jadi ya memang saluran kemih laki-laki dan perempuan plus organ reproduksi laki-laki. I see. Oke. Terkait pembedahan ataupun di luar pembedahan. Oke, jadi pokoknya kalau untuk para lelaki punya keluhan di bagian kelamin, cari dokter urologi ya. Yang paling terkenal masalah kita tuh ada yang paling hari-hari batu di saluran kemih atau pembesaran prostat. Nah, itu dia, kebetulan itu menjadi salah satu topik kita di hari ini dok. Nah, hari ini kita memilih untuk punya topik terkait benign prostatic hyperplasia atau yang sering disebut sebagai BPH, atau orang mungkin awamnya sebutnya apa dok? BPH ini awamnya itu pembesaran prostat jinak. Oke. Pembesaran prostat jinak itu artinya pembesaran kelenjar prostat yang tidak mengarah ke arah tumor atau kanker. Oke. Nah, orang ini suka salah kaprah masalah tumor, dikiranya kanker gitu. Padahal tumor itu kan pada dasarnya benjolan ya. Tapi saya bisa tegaskan kalau pembesaran prostat jinak itu pembesaran prostat yang umum atau yang bisa dirasakan oleh setiap laki-laki yang memiliki prostat. Oke. Karena semua laki-laki memiliki prostat, kecuali dalam situasi tertentu prostatnya sudah dioperasi gitu ya. Alright. Nah, pada usia lebih dari 50 tahun. Jadi kuncinya pembesaran prostat jinak itu harus usia yang sudah menginjak 50 tahun ke atas. Yang mana bukan suatu keganasan atau kanker. Jadi makanya disebut pembesaran prostat jinak. Nah ini kita sebelum bahas lebih dalam, biar penonton sahabat Bella relate nih. Jadi penyakit BPH itu adalah penyakit yang kayak gimana dok gejalanya? Pertama pasti diderita oleh laki-laki dengan usia lebih dari 50 tahun. Atau bisa lebih dari 40 tahun yang memiliki keturunan orang tua laki-laki atau atau saudara laki-laki kandungnya itu ada penyakit pembesaran prostat jinak juga. Ini penyakit turun-temurun? Ada keturunannya juga. Jadi kalau orang tua laki-lakinya atau omnya punya, atau kakeknya gitu punya riwayat pembesaran prostat jinak, biasanya lebih dari usia 40 tahun itu udah mulai screening. Udah mulai
Kalau nggak pun screening, udah mulai ada suka gejala-gejala dan itu sangat mungkin. Tapi rata-rata di atas usia 50 tahun. Oke. Gejalanya apa sih? Gejalanya kesulitan atau gangguan berkemih. Yang paling sering pasien datang itu gangguan berkemihnya pertama, dok, kok saya kencingnya jadi sering nih sekarang. Oke. Kok saya kencing malamnya jadi bangun-bangun lebih dari 2 kali sekarang. Yang ketiga, dok, saya kencingnya tuh harus ngeden, pancarannya mulai lemah, nggak lampias. Nah, itu keluhan-keluhan yang paling sering. I see. Nah, itu sorry dok, itu hanya spesial di urin saja atau kadang-kadang ada keluhan terkait pipis selain pipis gitu? Mungkin kayak misalkan sulit untuk berhubungan seksual atau apa? Enggak ya? Enggak. Pokoknya spesifik di pipis. Spesifik di pipis. Okay. Karena prostat itu menekan saluran kencing bagian bawah. Kalau dia membesar. Alright. Okay. Sehingga pengeluaran kencingnya yang akan terganggu. Oke. Nah, berarti menarik. Jadi ini adalah penyakit terkait pembesaran prostat jinak yang mempengaruhi untuk proses pipisnya. Benar. Gitu ya. Nah, itu biasanya efek sampingnya dia rasanya kayak gimana dok? Orang yang menderita itu kayak sakit, perih atau nyeri atau gimana? Penyertanya. Karena kadang-kadang ada aja kadang malam kalau perasaan kayak setengah pipis suka ada aja. Benar. Jadi maksudnya supaya kita tahu kapan ini didiagnosa BPH gitu. Oke. Pertama usia dulu ya tadi. Iya. Kalau usianya muda atau di bawah 40 tahun itu sudah pasti bukan pembesaran prostat jinak. Oh, udah pasti ya? Sudah pasti. Karena dia harus di atas 50 tahun. I see, oke. Nah, yang kedua dia datang dengan keluhan buang air kecil nih. Masalah buang air kecil ini ada 7 yang paling sering. Oke. Sering buang air kecil artinya dia mungkin 1 jam sekali atau kurang dari 2 jam harus ke kamar mandi hanya untuk buang air kecil. Alright. Yang kedua dia itu nggak bisa tahan kencingnya. Jadi kalau mau kencing, kalau mau buang air kecil harus buru-buru ke kamar mandi. Oke. Yang ketiga itu kalau malam sudah tidur dia terbangun lebih dari 2 kali. Bangunnya karena ada sensasi kebelet mau pipis. Mau pipis. Nah itu gejala 3 pertama ya. Oke. Kemudian gejala 4 berikutnya karena kita selalu mengelompokkan itu ada 3 awal sama 4. Jadi 7 yang biasa kita tanyain. 4 berikutnya tadi kan udah 3 ya. Pancaran kencingnya jadi lemah. Oke, jadi nggak bisa jauh ya. Jadi nggak bisa jauh. Tembakan. Kok biasanya kencing deres, sekarang kok kayaknya pelan gitu. Oke. Kemudian dia ada intermitensi. Oke. Ya intermitensi, kemudian harus mengedan. Oke. Jadi kalau nggak ngeden nggak bisa kencing tuh. Yang terakhir rasanya nggak lampias, kayak masih ada sisa mau kencing. Wah itu nggak enak banget dok. Saya juga walaupun masih muda gini pernah tuh kayak gitu-gitu. Oh, cuman harus di atas usia 50 ya? Oke. Kemudian penyertanya tadi karena pasti pernah disinggung, bisa ada pipisnya merah. Oh bahkan sampai bisa berdarah. ada pipisnya nyeri, atau bisa ada kayak rasa-rasa panas gitu. Cuma itu penyertanya, mungkin karena pembesaran prostatnya mengganggu buang air kecilnya sedemikian, ada infeksi sehingga gejala-gejala itu terjadi juga bersama. Cuma yang penting yang 7 tadi. Itu harus dalam periode waktu tertentu baru kita diagnosa dia BPH atau kayak sehari 3 hari seminggu aja dia udah kita diagnosa pasti BPH. Oke, kalau dari gejala kan sebenarnya diagnosis penyakit di kedokteran itu 85% kira-kira bisa kita capai hanya dengan pertanyaan-pertanyaan penting tadi. Oke. Usia 50 tahun mengalami gejala buang air kecil yang seperti tadi saya jelaskan, diperkuat dengan pemeriksaan rectal touche atau colok dubur. Oh itu ada. Nah, ini ada metode pengecekannya ya. Betul. Jadi itu yang bisa dilakukan saat pertama kali kita ketemu pasien atau saat pertama kali pasien berobat. Oke. Ditambah dilakukan USG. USG itu bisa menilai atau mengukur ukuran prostat. Seandainya ukurannya membesar, ya sudah hampir jelas itu suatu pembesaran prostat. Oke, jadi sekarang bisa kita katakan pokoknya kalau pasien udah ngerasa tadi, apalagi kalau pipis sampai merah, nyeri. Nah itu penyertanya. Wah iya, apalagi udah sampai kayak gitu, coba ke dokter dulu aja. Nanti ada penanganannya di colok dubur dan juga USG. Oke, itu karena USG tadi bisa mengetahui bengkaknya bener bengkak
BPH nggak nih gitu ya? Atau ada penyerta lainnya nggak? Jangan-jangan ada batu juga di kandung kemihnya. Iya kan, itu alright. gejalanya kurang lebih bisa hampir sama tuh. Walaupun usianya sama-sama di atas 50. Oh, oke. Nah dok, berarti kalau dari segi itu berarti jatuhnya udah penanganannya ke colok dubur sama USG itu hanya untuk diagnosanya saja ya? Untuk diagnosis, anamnesis dengan pertanyaan tadi, dengan gejala yang dirasakan, colok dubur, kemudian USG. Nah, kalau untuk kita bicaranya setelah udah dia terdiagnosa nih, dia bakal diapain tuh dok? Kalau pasiennya ini keluhannya dan dari hasil diagnosis itu kita dapatkan pembesaran prostat jinak tanpa penyerta atau komplikasi yang lain, kita kasih terapi pertamanya kalau gejalanya berat atau gejalanya sedang dengan obat-obatan. Oh, obat-obatan. Obat-obatan. Yang mana setelah konsumsi obat-obat tersebut, kita evaluasi keluhan klinisnya. Keluhan klinisnya membaik atau sama aja nih. Namun kalau dari pemeriksaan USG atau dari pemeriksaan sebelum kita berikan terapi, didapat hal-hal lain yang mengarah kalau pasien ini sudah harus dilakukan tindakan yang operasi. Bahkan sampai bisa operasi. Ini sebenarnya hitungannya penyakit berat nggak sih dok sebenarnya? Sebenarnya penyakitnya tidak mengancam jiwa, cuma mengganggu kualitas hidup dan bisa mempengaruhi kerusakan di organ saluran kemih lain. Paling simple, kalau kita pipisnya nggak lancar, pasti ada infeksi. Risiko terbentuk batu. Yang ketiga, urinnya tidak bisa keluar sehingga urin dari ginjal itu membanjiri atau memenuhi ginjal tanpa bisa turun. Kalau ada urin yang mengisi atau yang membuat pembengkakan ginjal, risikonya kerusakan fungsi ginjal. Gagal ginjal sih mengancam juga sih sebenarnya. Jadi kalau didapat hal-hal tersebut saat diagnosis pertama, ya kita udah nggak mungkin obat. Pilihannya tindakan, memperlancar kencingnya dengan kateter, kemudian dilakukan berapa lama tuh dok kalau memperlancar kencing dengan kateter itu? Dengan pemberian obat, kalau setelah dilepas BAK-nya relatif lancar sehingga keluhan tadi hilang dari pemeriksaan, kita bisa lanjut obat. Tapi kalau tidak, ya kita harus tindakan operasi. Operasinya pun zaman sekarang udah minimal invasif lah kalau prostat. Nah itu akan jadi hal yang menarik kita bahas. Jadi supaya orang yang mengalami hal ini bagaimana dia pengobatannya. Benar. Cuma tadi ada jembatan yang lewat ya dok. Penyebabnya apa sih itu? Penyebabnya bisa mampet gitu loh. Terkait kenapa atau mekanismenya memang masih tidak ada yang saklek ya, atau nggak ada yang penyebab kayak kalau infeksi karena infeksi kuman A gitu. Kalau prostat ini memang dengan faktor usia, kemudian kestabilan hormon ini udah tidak terlalu ideal, sehingga hormon-hormon tertentu membuat proliferasi atau pembesaran pada sel-sel prostat nih. Kemudian pembesaran itulah yang membuat prostat menekan saluran kemih bagian bawah sehingga mengganggu buang air kecil. Bedanya sama tumor atau keganasan, pembesarannya itu bukan pembesaran yang jinak tapi pembesaran yang metaplasia, artinya sel-selnya berubah menjadi ke arah ganas gitu. Jadi buat sahabat-sahabat Bella ya, untuk spesifik bagi para bapak-bapak dan om-om di sekitar Bekasi dan sekitarnya ya. Jadi ya kalau yang saya tangkap sih dari dokter Miftah ini sebenarnya nggak bisa dianggap remeh juga ya, karena ujungnya nanti bisa bisa sampai ujungnya ke batu ginjal juga sebenarnya. Batu ginjal, gangguan fungsi ginjal. Gangguan fungsi ginjal dan ya jadi segera aja, karena saya juga tahu ya sebagai seorang laki pasti nggak nyaman. Jadi buat bapak-bapak yang sedang merasa sulit pipis atau jadi sering pipis atau bahkan sampai pipisnya nyeri atau bahkan sampai merah keluar darah, mendingan segera aja didiagnosa, cari dokter spesialis urologi nih di RS Bekasi. Hari ini bisa dengan Dr. Miftah Aditya Gama ya. Jadi metodenya yang penting kunci utamanya adalah di atas 50 tahun. Di atas 50 tahun. Di atas 50 tahun punya kendala itu langsung aja cari dokter urologi Dr. Miftah Aditya Gama di RS Bella Bekasi. Nah, dok, tadi kita udah bahas tentang gejalanya seperti apa, susah pipis, penyebabnya ya masih misteri nih, nggak ada yang spesifik banget gitu ya. Tapi yang penting penanganannya ada. Sebelumnya dicek dulu nanti dicolok duburnya sama ada USG. Betul. Untuk tahu kelanjutan seperti apa. Nah,
nanti metode pengobatannya gimana dok? Ini penyakit yang bisa sembuh apa enggak? Benar. Karena bahaya nih kayaknya buat psikologis juga dok. Nggak pipis tuh nggak bisa pipis nggak enak. Kalau sampai mengganggu kinerja lelaki juga Betul. bahaya. Ya, jadi saya bisa jelasin ada 3 tahapan lah untuk penanganan atau pengobatan penyakit pembesaran prostat jinak ini ya. Kalau gejalanya ringan, misalnya hanya lebih sering daripada biasanya dok pipisnya, kemudian ukuran prostatnya juga nggak terlalu besar, kita boleh atur atau hanya bangun malam dok, tapi pipisnya nggak terlalu sering, tapi malam bangun terus. Kita bisa atur dengan life modification aja tuh. Kemudian kita lakukan evaluasi berkala. Jadi life modification tuh jangan banyak konsumsi minuman-minuman yang mengandung diuretik banyak. Diuretik itu artinya yang membuat kita rasa ingin kencing lebih sering, seperti kopi gitu ya. Jadi bukan karena sakit prostatnya nih, tapi ternyata gaya hidup minumnya. Orang yang nggak sakit prostat masih muda pun kalau minum kopi kan bawaannya ke belakang terus kan. Oh gitu ya? Iya. Lebih sering dia mau pipis. Kemudian kalau keluhannya sedang atau berat dengan nilai yang kita periksa nanti di ruang pemeriksaan dari tanya jawab keluhan-keluhan tadi, kita berikan pengobatan atau medikamentosa, obat minum, kemudian kita evaluasi gejalanya gimana, perbaikan atau tidak. Tentunya hasil USG tidak hanya mengukur volume prostat, tapi melihat juga adakah gambaran-gambaran seperti tadi dijelaskan. Adakah batu, adakah pembengkakan pada kedua ginjal. Atau pasien mengalami periode retensi urin. Retensi urin artinya tidak bisa kencing sama sekali. Nah, kalau mengalami hal-hal tersebut, berarti pengobatan level ketiga yaitu operasi atau tindakan. Yang mana sekarang kita minimal invasif dengan sistem teropong melalui saluran kemih. Kemudian prostatnya nanti kita kerok atau kita kurangi volumenya. Sorry, itu sakit nggak dok? Dengan pembiusan. Pakai bius ya? Pakai bius. Pembiusan biasanya... Itu metode yang bisa dibilang umum atau? Metode yang sangat umum. Karena zaman dulu saat minimal invasif ini belum ada, endourologi, belum ada endoskopi gitu ya. Operasinya memang operasi terbuka, artinya dibelek. Kemudian ada luka, penyembuhannya lebih lama, risiko perdarahan lebih banyak. Kalau ini biasanya kita rawat paling tidak 2-3 hari. Jadi dimasukinnya lewat mana tuh dok? Lubang pipis. Waduh, nyeri itu enggak? Enggak. Nyeri ya? Saya nggak pengen gini. Nyeri pos operasinya juga minimal. Enggak ya? Aman. Nah ini buat sahabat Bella nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Di bius, nah itu karena metodenya makin modern dan ada di Rumah Sakit Bella Bekasi gitu ya. Tapi perlu saya tenangkan juga pasien-pasien kebanyakan dapat tertangani dengan obat kalau kontrol dan berobatnya rutin. Nah itu menenangkan sih, karena itu yang tadi dioperasi tuh udah sampai tahap ketiga ya. Iya. Jadi pertama bisa perubahan gaya hidup, yang kedua bisa dibantu oleh obat, dan juga mengenai yang terakhir baru tindakan operasi gitu ya dok ya. Biasa kalau minum obat berapa lama dia bisa sembuhnya dok? Kita periodenya berikan pengobatan itu per 1 bulan evaluasinya. Per 1 bulan ya. Bisa jadi 1 bulan dia udah getting better, bisa juga dong? Sangat ya. Tapi apakah getting better dengan atau karena minum obat? Atau memang volume prostatnya sudah relatif mengecil dibanding sebelumnya? Karena obat yang diberikan tuh ada 2 biasanya kita kasih. 1 fungsinya untuk merelaksasi atau melebarkan saluran kemihnya yang tertekan sama prostat. Yang kedua untuk mengurangi volume atau menahan pembesaran dari volume prostat. Itu ya. Kalau obatnya responnya bagus, bekerja dengan baik kedua-duanya, volumenya berkurang, lebih relaksasi, mungkin kita bisa adjust lagi. Jadi nggak berarti melulu akan selalu minum, walaupun kebanyakan akan selalu minum, karena setelah dia off, kencingnya nggak enak lagi. Kencingnya nggak enak lagi ya. Oke. Gitu. Apa maksudnya? Tapi dalam periode tertentu dia akan berhenti obat itu kan? Apa memang konsumsi yang harus terus berlanjut? Itu makanya itu pentingnya evaluasi tiap bulan. Tiap bulan ya harus dievaluasi. Itu nanti biar dokter yang tentukan ya. Benar. Walaupun nggak sedikit juga yang kok bisa minum obatnya diatur regulasinya sehingga satu obat bisa di stop. Obat yang ini bisa diselang hari atau bagaimana gitu. Itu sih berkaitan dengan volume prostatnya sebenarnya. Kita berharap sama obat yang bisa mengurangi volume prostat itu bisa respon sama pasien.
Ya itu kita serahkan lah ya kepada dokter spesialis urologi pastinya. Karena setahu saya dokter urologi kan spesialis banget ya dok ya. Ada sekolahnya juga khusus ya. Benar. Ya berapa lama dok kalau urologi gitu ya? Kalau lancar aman biasanya 10 semester sudah selesai. 10 semester berapa tahun sih dok? 5 tahun. Oke 5 tahun. Hai ya. Pusing saya kalau belajar sekarang. Ini kasih dokter aja deh. Iya. Oke dokter. Nah ini sebenarnya saya melegakan sekali. Jadi ini adalah solusi ya buat bapak-bapak dan sahabat Bella yang udah usia di atas 50 tahun. Merasa ada keluhan di bagian spesifik pipis. Pokoknya segala sesuatu tentang pipis nggak nyaman dan segala macam segera cek aja. Karena daripada sampai ke batu ginjal dan kawan-kawannya rasa tidak nyaman ya dok ya. Bisa cuman dirubah gaya hidupnya, makan obat atau dioperasi. Tapi tetap kembali lagi diagnosanya yang hanya tahu hanya dokter spesialis urologi. Nah dokter untuk menutup podcast kita karena ini kan berita baik lah ya. Jadi udah ada solusinya nih. Tipsnya lah dok lah buat kayak pencegahan. Tipsnya yang paling pertama, kalau tahu orang tua atau om kandung kita punya pembesaran prostat jinak usia 40 tahun screening. Screening aja segera. Iya, gejala atau juga USG. Karena bisa dikatakan lebih cepat dia didiagnosa, lebih mudah di atas. Lebih belum sampai ke udah besar sekali prostatnya. Got it. Oke. Jadi tahu siap-siap. Gitu. Oke. Gaya hidup ngaruh juga tadi ya dok ya? Iya. Kemudian disarankan sebisa mungkin kalau masih sehat daily activity olahraga. Yes. Kemudian ya tadi untuk mengurangi frekuensi sebisa mungkin tahu tuh minuman-minuman yang menyebabkan lebih sering kencing. Dan kalau memang sering kencing mungkin minumnya mendekati tidur dikurangi karena bangun malam hanya untuk kebelet itu sangat mengganggu kualitas hidup. Oke, siap. Itu mungkin yang paling utama ada keturunan notice dari awal. Oke, cek langsung ya Om ya, sahabat Bella. Om, bapak-bapak nih. Oke, Dokter Miftah, thank you so much sama-sama untuk pasti. waktunya. Hopefully ini bisa membantu banyak amin. untuk sahabat-sahabat Bella di Bekasi. Thank you for your time, Dok. Thank you. Terima kasih. Oke, thank you sahabat Bella ya. See you on the next podcast. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di RLS Bella Bekasi dan subscribe YouTube kita juga di bawah ini. Oke, bye-bye.